Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman pengawas. Perkenalkan, eh, saya Karina Nuregina. Saya kebetulan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di DP3A Kabupaten Karawang. Eh, Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait etika pemerintahan pada pelatihan kompetensi pemerintahan. Sudah bisa dimulai mungkin ya? Oke, siap. Nah, ini adalah landasan etika dan integritas. Ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, Nomor 20 Tahun 2003, 2014 tentang pemerintahan daerah dan termasuk kitab sucinya ya, Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintah daerah. Selanjutnya, nih kompetensi pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 233 Ayat 2. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, dan etika pemerintah yang akan kita bahas malam ini. Ya. Kita punya fungsinya. Fungsi utama. Pertama adalah pelaksanaan etika individu, pelaksanaan etika organisasi, dan kemudian pencegahan tindak pidana korupsi. Siap. Berikut adalah pelaksanaan etika individu. Ada 6, yaitu mengelola hubungan dengan media informasi, membuat strategi peningkatan kepercayaan publik, menerapkan etos kerja dalam pelayanan publik, melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik, menerapkan nilai pelayanan publik dalam perilaku kerja, menerapkan etika pelayanan publik dalam perilaku kerja. Dan yang akan kita bahas adalah melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah pelaksanaan etika organisasi, melakukan diplomasi organisasi, melaksanakan manajemen pengetahuan organisasi, merumuskan dokumen informasi organisasi, merumuskan kajian informasi organisasi, menangani permintaan informasi. Selanjutnya, sedangkan pencegahan tindak pidana korupsi adalah melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi, mengidentifikasi potensi korupsi dalam organisasi, mengimplementasi kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi, dan melakukan pendataan terkait tindak pidana korupsi. Nah, yang akan kita bahas adalah yang seperti saya bilang tadi, pengawasan penerapan nilai pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas. Bagaimana kita harus menafsirkan pengetahuan tentang etika pelayanan publik, menerapkan pemahaman tentang etika pelayanan publik, menginformasikan penafsiran regulasi pelayanan publik dan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas ke pegawai lain, mengkonsultasikan penerapan etika dalam pelaksanaan tugas dengan pimpinan, membantu pegawai lain untuk menerapkan etika pelayanan publik dalam perilaku kerja, menjelaskan perbedaan etika pelayanan publik dengan etika sektor lain kepada pegawai untuk mendorong kepatuhan. Lalu mengidentifikasi dugaan pelanggaran etika, mengkonsultasikan dugaan pelanggaran etika kepada pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. Nah, setelah pengawasan penerapan nilai ini, kemudian kita juga melakukan penerapan etika pelayanan publik dalam pengambilan keputusan. Di antaranya ada 7. Bagaimana kita harus mengidentifikasi potensi pelanggaran etika dalam pengambilan keputusan, menelusuri informasi terkini terkait etika pelayanan publik, menyesuaikan model pelaksanaan tugas regulasi terkini, melakukan diskusi dengan pegawai lain terkait perbaikan penerapan etika pelayanan publik.
mengkonfirmasi pemahaman pegawai terhadap penerapan etika pelayanan publik, menyelesaikan konflik kepentingan kerja dengan merujuk kepada etika pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pencegahan pelanggaran etika oleh pegawai lain di bawah kewenangan. Oke, ini adalah konsep etika. Salah satunya adalah dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir. Kita langsung saja ya. Ini adalah konsep pemerintahannya. Nah, bagaimana pemerintah adalah organ negara beserta aparaturnya yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus negara untuk menjalankan kehendak rakyat. Kita langsung lagi. Ini konsep etika pemerintahan jika diartikan adalah mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Nah, sedangkan nilai-nilai etika pemerintahan adalah jujur. Kita harus jujur kepada diri sendiri maupun terhadap manusia lain. Ketika kita tidak jujur, otomatis apa yang akan orang lihat dari kita juga. Lalu keadilan. Bagaimana kita harus memiliki kepantasan sikap, terutama yang harus diperlakukan terhadap orang lain. Jika kita ingin kita diperlakukan dengan adil, otomatis kita pun harus adil juga. Gitu. Lalu penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya. Fortitude yaitu kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan. Temperance yaitu kesederhanaan dan pengendalian diri. Oke. Dan yang keenam adalah nilai-nilai agama dan sosial, termasuk nilai agama agar manusia dapat bertindak secara profesional dan bekerja keras. Sampai di sini ada yang mau ditanyain Bapak-bapak? Terima kasih. Sangat menarik dan sangat baik apa yang Ibu sudah paparkan, sangat sistematis, sehingga saya juga tertarik untuk bertanya mengenai ini saja Bu ya, Siap. nilai etika pemerintahan tadi Ibu mengatakan tentang keadilan. Nah, bagaimana Bu upaya untuk memberikan keadilan, karena dirasa semua orang itu kan ingin mendapatkan hak yang sama, apalagi ada keadilan sosial. Bagaimana sebetulnya untuk mewujudkan bahwa setiap orang itu merasa diperlakukan adil dalam diberikan pelayanan gitu ya, tanpa melihat status sosial. Bagaimana cara pemerintah mewujudkan keadilan tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Ujang yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab. Ini dikaitkan dengan yang sehari-hari saya lakukan ketika saya berada di lingkungan saya. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehari-hari kadang-kadang saya dipanggil untuk menangani kasus-kasus. Jadi untuk berkaitan dengan pertanyaannya Pak Ujang, saya penerimaan kasus itu agar adil, saya tidak pernah membedakan dari mana masyarakat itu datang, entah mereka dari kalangan atas ataupun kalangan bawah, karena yang kami terima adalah mereka adalah masyarakat yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya pelayanan. Sampai di sini bisa diterima jawaban saya? Siap. Sepakat Bu. Jadi intinya kita harus bersikap adil mulai dari pelayanan yang diberikan. Iya, betul. Terima kasih. Sami-sami. Ibu, Siap, dengan Pak siapa? dengan Bapak Denny. Siap. Di sini kan ada menyampaikan nilai-nilai etika itu. Itu Ya. ada temperance ya, Ya. yaitu kesederhanaan dan pengendalian diri. Nah, kesederhanaan dan pengendalian diri ini kan sesuatu yang belum pasti ya standarnya seperti apa. Ya. Nah, sebagai ASN, sebagai aparatur, menurut Ibu standar kesederhanaan dan pengendalian diri ini yang seperti apa ya, supaya kita bisa nanti dalam melayani masyarakat itu bisa terlihat sederhana dan pengendalian diri. Sebab kan banyak kasus tuh Bu, ada yang pegawai kayak di Lampung tuh kemarin ada yang bocornya seperti ini, itu aduh, itu seperti apa Bu? Jadi ya bagaimana kesederhanaan itu bisa jadi apa ya, cerminan kita nantinya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dini.
karena Pak Denny mengungkapkan bahwa bagaimana pendapat saya pasti akan kembalikan, apalagi terkait seragam atau pernak-pernik sepanjang yang saya tahu, sependek yang saya tahu sih ya, bahwa kita kan sudah ada tuh aturan-aturannya harus seperti apa, yang berjilbab seperti apa, misalkan yang tidak berjilbab seperti apa. Seharusnya individu itu menyadari bahwa kita adalah abdi negara yang harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang diberikan oleh negara agar kita terhindar dari penilaian-penilaian masyarakat yang tidak baik atau kurang baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini studi kasus. Saya pikir nggak perlu lagi studi kasus ya, karena tadi juga udah ada pertanyaan terkait itu. Jadi kita langsung saja kepada tujuan pembelajaran. Nah, kenapa harus kita melakukan ini adalah karena setelah mempelajari materi ini, peserta sebagai pejabat pengawas diharapkan mampu melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik di organisasi yang sesuai standar kompetensi etika pemerintahan, gitu ya. Lalu indikator keberhasilannya adalah setelah mengikuti pelatihan pelaksanaan sumber daya manusia ini, jadi bisa dapat mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas, lalu menerapkan etikanya pelayanan publik dalam pengambilan keputusan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.